Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang di rumah sudah menyaksikan kembali program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kali ini bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Seperti biasa kita mengundang dari narasumber, tentunya dari UIN Antasari Banjarmasin, dengan tema-tema yang tentunya berkaitan dengan kajian-kajian Islam. Di sore hari ini kembali hadir kepada Anda tema yang tepat sekali dengan momentum di mana kita memasuki bulan Muharram, bulan awal di tahun Hijriah, yang tentu menjadi spirit baru dan semangat baru bagi kita semua sebagai umat Islam. Saya tidak sendiri, seperti biasa sudah bersama dan bergabung bersama kami di sini, yakni ada Bapak Dr. Hairul Hudaya MAG dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Assalamualaikum Pak Hudaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Pak ya. Ya, kita ketemu lagi alhamdulillah. Dan masih tentunya sehat. hari ini kita bicara dan berkaitan dengan momentum kita Pak. Betul. Memasuki di bulan Muharram. Muharram. Yang begitu banyak juga masyarakat istilahnya dalam kalender nasional memang kita memasuki ada yang namanya tahun baru Hijriah, begitu ya. Betul. Bahkan ini dijadikan sebagai libur nasional. Libur nasional. Dengan kondisi seperti ini, seperti apa sebenarnya kita memaknai bulan Muharram, bulan awal di tahun Hijriah, dan tentu spirit dalam hijrah itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai umat Islam mungkin sudah mengenal semualah, tidak asing lagi dengan bulan Hijriah itu. Betul. Dan itu adalah dalam kalender Islam itu. Bila kita Muslim, mestinya kita sudah tidak asing lagi dengan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah ini sebenarnya diambil dari peristiwa pada masa Nabi. Pada saat itu Nabi di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Dan perlu diketahui juga dari aspek sejarahnya itu, mengapa Nabi itu harus pindah dari Makkah ke Madinah. Kan awalnya beliau itu lahir di Makkah, kemudian dakwah pertama itu di Makkah, dan lamanya tidak tanggung-tanggung 13 tahun, artinya lebih dari setengah masa dakwah itu adalah di Makkah, bukan di Madinah. Jadi 13 tahun di Madinah itu hanya 10 tahun. Nah itu ada yang melatar belakangi kenapa Nabi itu harus mesti pindah beliau itu dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu memang dilihat, mungkin kalau kita membaca sejarah ya, membaca dalam kajian sejarah itu memang pada masa Nabi itu, ketika Nabi beliau di Makkah itu, dakwah itu kayaknya di akhir-akhir itu kurang kondusif. Nah, yang pertama itu dua pendukung Nabi dalam dakwah itu beliau wafat kedua-duanya. Yang pertama adalah istri beliau tercinta Khadijah, kemudian yang kedua adalah paman beliau. Nah, paman beliau itu wafat sebelum Nabi hijrah itu. Abu Thalib itu wafat sebelum Nabi hijrah. Nah keduanya ini pendukung dakwah Nabi yang paling kuat. Khadijah itu adalah pendukung dari segi finansial. Sementara Abu Thalib itu adalah pendukung Nabi dari segi kekuatan atau kemampuan beliau, ketokohan beliau di masyarakat Quraisy pada masa itu. Jadi orang tidak berani mengganggu Nabi selama masih ada Abu Thalib, paman beliau itu. Jadi ini luar biasa ini. Jadi dakwah itu memang harus didukung oleh dua itu, orang yang berpengaruh, kemudian yang kedua adalah finansial. Meskipun Nabi itu kita tidak ragu lagi bahwa Nabi itu sekali berdoa beliau langsung kabul. Betul. Jadi kalau seandainya sekiranya Nabi mau, mungkinlah mungkin nih kafir Quraisy yang menentang beliau doakan musnah semua, mungkin bisa saja. Tapi itu tidak alamiah, tidak menjadi, nanti akan tidak menjadi teladan contoh bagi umat beliau nanti sesudah beliau bagaimana cara berdakwah itu. Nah begitu kedua pendukung ini wafat, beliau kemudian hijrahlah ke Madinah sesudah itu. Dan sebelumnya itu ada peristiwa-peristiwa penting. Jadi orang-orang Madinah itu sudah ada yang membaiat Nabi, baiat setia dia. Nah itu sampai baiat yang kedua itu, baiat Aqabah-Tsaniyah itu, yang baiat yang kedua dengan Nabi bahwa orang-orang Madinah kalau Nabi hijrah dia akan setia mendukung Nabi sepenuhnya. Apapun yang terjadi pada Nabi, dia akan bersama Nabi. Nah sesudah itu Nabi hijrahlah beliau ke Madinah, meninggalkan kota Makkah itu. Nah di Madinah ini itu spiritnya itu adalah spirit mempertahankan Islam, spirit mempertahankan komunitas kaum muslim,
spirit untuk memperkuat agama Islam. Makanya itu kalau di hadis Nabi itu, yang hadisnya sangat terkenal, diberikan oleh Umar bin Khattab itu atau Ibnu Umar. Apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siap orang itu didasarkan, berbuat itu didasarkan kepada niatnya. Ya. Jadi apa saja amal kita itu dasarnya adalah niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, termasuk dalam hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia, tujuan-tujuan dunia, atau karena perempuan yang ingin dinikahi, maka niat hijrahnya itu hanya karena dunia dan perempuan itu saja. Berarti apa? Berarti niatnya adalah karena memang untuk agama dan kan memang untuk mempertahankan agama. Pada saat itu hijrah itu merupakan sesuatu peristiwa yang sangat besar. Kenapa? Orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dia akan meninggalkan semua hartanya yang dia miliki di Makkah. Kemudian itu akan diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan dia tidak membawa apa-apa harta kecuali apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada badannya. Nah itu ujian yang berat itu. Kita disuruh hijrah ke satu daerah yang lain. Betul. Kemudian kita meninggalkan semua yang kita miliki, harta yang kita miliki, harta yang ada pada kita, semua kita tinggalkan. Karena tidak mungkin kita membawa semua harta kita itu. Nah kemudian apa? Harta yang ada itu sudah kita ikhlaskan, kita relakan. Kita tidak memikirkan harta-harta yang kita karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kemudian kita bersedia hijrah. Dan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena harta yang ada di Madinah, bukan karena perempuan Madinah, bukan karena tujuan-tujuan dunia lagi. Nah artinya bahwa hijrah Nabi di awal itu memang hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Niat perpindahan dari Makkah ke Madinah itu adalah niat untuk mempertahankan agama, untuk mengembangkan agama Islam itu, bukan karena untuk kepentingan duniawi. Memperluas jangkauan istilahnya. Betul, gitu ya. betul. Dengan betul. kondisi seperti itu luar biasa hal yang dilakukan Nabi. Berat, sangat berat itu. Betul. Kita ketahui memang dengan kondisi di mana hijrah ini sendiri bahkan begitu banyak riwayat menjelaskan betul hal ini, di mana kemudian juga beliau disambut. Betul. Dan kemudian juga begitu banyak hal-hal yang ternyata sampai hari ini kemudian dilakukan, baik itu dari sambutan tadi, kemudian juga hal-hal yang lainnya. Nah dengan kondisi hijrahnya Nabi dan juga dalam Al-Quran pun ada surah Makkiyah, ada Madaniyah dan sebagainya. Betul. Dengan kondisi seperti ini Pak, sebenarnya sejauh mana kita memaknai kalau dari kondisi di mana hijrahnya Nabi? Ya, jadi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana kita merefleksikan ya, memaknai makna hijrah itu untuk kehidupan kita saat ini. Itu sekarang itu dalam bahasa Arab sebenarnya kalau kita bicara mengenai dalam konteks bahasa gitu Pak, hijrah itu sendiri sebenarnya seperti apa? Hijrah itu adalah perpindahan. Hajaro itu berpindah dia. Hijrah itu adalah perpindahan. Jadi artinya bahwa memang perpindahan itu bisa secara fisik, bisa secara psikis ya, bisa perubahan-perubahan dari yang kondisi yang tidak baik kemudian berubah ke kondisi yang lebih baik, atau itu dalam persoalan, kalau hijrah Nabi itu adalah dalam persoalan agama, maka dari kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan agama, untuk mempertahankan agama, itu ke satu tempat yang itu lebih baik tempatnya dibandingkan yang tempat-tempat yang sebelumnya. Nah maka ini penting ini, bahwa kita harus mengambil ibrah hikmahnya itu. Nah bahwa sesudah begitu Nabi itu hijrah beliau, maka banyak hal yang beliau bisa lakukan itu yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi pada saat beliau di Makkah. Beliau pada saat itu ketika beliau hijrah itu, beliau di situ membangun Masjid Nabawi. Betul. Nanti ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi. Dan itu tidak bisa di Makkah, meskipun di situ ada Ka'bah ya, tapi tidak bisa membangun komunitas seperti komunitas yang ada di Madinah. Nah, beliau membangun dua masjid, Masjid Quba, kemudian ada Masjid Nabawi. Kemudian sesudah itu beliau juga mempersaudarakan antara Muslim dengan Muslim Madinah, kemudian Muslim Makkah atau Muhajirin dengan Ansar. Nah kemudian ada kontrak perjanjian dengan orang Yahudi. Artinya kontrak perjanjian apa? Kontrak perjanjian untuk membangun satu komunitas yang itu dipertahankan secara bersama. Bila ada orang yang berperang, bila ada orang yang menyerang Madinah, maka semua komunitas itu wajib dia mempertahankan, wajib dia membela Madinah. Dan kemudian kontrak-kontrak yang lain, hubungan antara kaum muslim dengan non-muslim Yahudi.
Nah itu juga dibangun oleh Nabi di komunitas Madinah. Itu tidak bisa dibangun pada saat komunitas di Makkah. Kenapa? Karena posisi Nabi dengan kaum muslim pada saat di Makkah itu adalah posisi yang lemah. Itu yang dikepung yang banyak itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Sehingga tidak mungkin di posisi yang berbeda, satu posisi lemah, kemudian yang kedua itu adalah satu posisi yang kuat. Kemudian dia mau membarter kekuatan itu tidak memungkinkan. Sementara di secara Mekah, komunitas gitu, secara walaupun komunitas, kekuatan Nabi itu sendiri seperti yang tadi sebelumnya disebutkan, bisa saja Allah kemudian juga mengabulkan segala doa ketika dengan kondisi di mana Rasul yang meminta begitu. Tapi Rasul tidak mengajarkan akan itu, di mana beliau juga istilahnya membangun akan sesuatu hal yang lebih kuat dengan mengalah dalam tanda petik untuk kemudian juga ke Madinah itu sendiri sebagai bentuk hijrah gitu ya. Nah kita nanti akan bahas seputar hal ini, di mana tadi sudah disampaikan bahwa ketika di Madinah ini sendiri bukan sesuatu yang tidak ada tantangan, bahkan ada tantangannya juga karena ada orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, yang menjadi tantangan tersendiri ternyata bagi penyebaran agama Islam bersama dengan Rasulullah dan dibantu dengan para sahabat gitu ya. Ini yang tentunya juga menjadi bagian yang paling utama. Dan seperti apa dan sejauh mana peranan di bulan-bulan di tahun Hijriah itu sendiri memberi kesan dan juga makna dalam perjuangan para sahabat, terutama bagi Rasulullah itu sendiri untuk terus menjalankan dan sampai pada hari ini kemudian diperingati dengan kalender Islam tahun Hijriah. Kita akan kembali tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Pak Hudaya di sini berbicara mengenai tahun hijrah, memaknai hijrah, kemudian juga Muharram yang menjadi salah satu bulan dari 12 bulan yang kemudian juga ada di dalam bulan Islam itu sendiri. Ini kan luar biasa ya. Ketika kita memasuki dan istilahnya menjadi bagian yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama lain yang istilahnya kita punya waktu dan bulan tersendiri begitu, dan bahkan diakui oleh negara. Dengan kondisi seperti ini Pak, sejauh mana sebenarnya kita memaknai dengan hadirnya bulan Islam ini dengan praktek hijrah atau praktek amalan-amalan baik itu ibadah dalam segi mahdoh atau ghairu mahdoh. Ya. Yang pertama dulu kita perlu ketahui ya, kalau tadi dari aspek sejarah sudah kita ulas tadi itu. Nah kemudian kalender Hijriah ini, kalau kita sering mengenal itu ada kalender Masehi ya. Nah kemudian kalender Hijriah. Nah jadi pada masa dulu itu orang mengenal juga ada kalender Masehi yang digunakan yang berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari itu. Nah kemudian nanti ada berdasarkan kalender Qamariyah nanti. Nah itu yang kalender kita yang Hijriah ini. Jadi pada saat itu memang kaum muslim ini menginginkan penentuan satu kalender tertentu yang untuk digunakan oleh kaum muslim. Memang pada saat itu sudah mengenal mereka 12 bulan itu, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani itu sudah dikenal oleh mereka. Cuman masih kalender yang digunakan oleh masyarakat Arab, bukan kalender Muslim. Nah lalu ditentukanlah kapan ini kalender Islam itu dimulainya itu kapan. Lalu ada yang usul bahwa kita mulai sama seperti kalender Masehi. Apa itu pada saat kelahiran Isa Al-Masih. Nah kemudian bagaimana kalau kita kelahiran Nabi Muhammad? Nah kemudian beberapa sahabat tidak setuju dengan penetapan kalender Hijriah itu berdasarkan lahirnya Nabi. Nah kemudian berdasarkan wafatnya Nabi tidak setuju juga, karena itu adalah masa-masa berkabung, masa-masa sedih. Masa kalender Islam itu diawali dari kalender kesedihan. Nah itu mereka tidak mau. Nah jadi yang ada itu adalah kemudian diusulkan lagi bagaimana dengan hijrah Nabi. Nah para sahabat waktu itu, baik Ali kemudian Umar, setuju dia sebagai khalifah pada masa itu, setuju dengan penetapan kalender itu berdasarkan hijrah Nabi. Kenapa? Di situ ada spiritnya. Spirit perubahan. Nah spirit perubahan ini menjadi kata kunci sebenarnya untuk kalender Islam itu. Lalu kemudian di situ kan perubahan secara keseluruhan itu. Perubahan komunitas muslim, perubahan semangat muslim, perubahan membangun satu dakwah
dakwah komunitas muslim, dakwah muslim. Nah semua itu berubah pada saat Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari spirit hijrah itu adalah spirit perubahan sebenarnya. Nah spirit perubahan kalau yang bisa kita tarik dari nilai-nilai hijrah Nabi itu ya. Kalau seandainya kita sekarang itu merasa sempit dengan kehidupan kita pada saat ini di tempat kita, maka bisa saja kita mengambil spirit hijrah itu adalah spirit perubahan untuk menuju keadaan kondisi yang lebih baik. Nah, tapi tetap diniatkan satu niat bahwa perubahan itu bukan hanya untuk duniawi, tapi niatkan juga untuk agama sebenarnya. Kalau kita bekerja kemudian sempit usaha kita, sempit perbekalan kita, sempit perdagangan kita segala macam. Dan bahkan dari komunitasnya misalnya begitu komunitas kita tidak memungkinkan. Di situ komunitas-komunitas yang tidak mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita hijrah, kemudian kita pindah ke komunitas-komunitas yang lebih baik, yang mendukung agama kita, mendukung kehidupan kita, mendukung kebaikan bagi diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Nah, itu hijrah yang bisa kita petik ya, nilai-nilainya itu, semangatnya itu bisa kita petik. Nah, itulah barangkali yang saat ini anak-anak muda sering menggunakan kata-kata hijrah. Nah, mereka para artis, kemudian mereka ya anak-anak muda yang komunitas-komunitas yang komunitas geng apa, kemudian mereka merasa bahwa kok kehidupan kita seperti ini ya. Ada timbul kesadaran itu. Baik. Kemudian kata mereka, ayo kita hijrah. Hijrah itu lalu apa yang dipahami? Yang kita pahami adalah bahwa hijrah itu memang spiritnya adalah merubah komunitas itu, merubah kepribadian, merubah seseorang itu dari kondisi yang tidak baik kemudian menjadi kondisi yang lebih baik. Baik dari segi agama, itu yang paling penting dari segi agama. Kemudian membawa keperubahan dari segi kehidupan kita di dunia. Dan perlu diingat bahwa hijrah Nabi itu bukan Nabi secara individu sendiri. Beliau hijrah itu, tapi apa? Tapi membawa komunitas. Nah, komunitas apa? Komunitas-komunitas muslim itu diajak hijrah juga. Nah, makanya di situ faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau seandainya Nabi hijrah sendiri saja, tidak mungkin beliau menyabdakan bahwa barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, berarti apa? Ada perintah hijrah juga pada kaum muslim yang ada di Makkah untuk hijrah ke Madinah. Berarti apa? Membangun komunitas itu penting. Nah, jadi hijrah itu kalau kita mau melakukan perubahan, tidak bisa kita berubah sendiri, harus membawa komunitas-komunitas untuk hijrah. Agar bersama-sama gitu. Bersama-sama kita harus membangun satu komunitas. Makanya itu yang anak-anak muda sering kita dengar sekarang itu kan ada komunitas-komunitas bagus sebenarnya, ini bagus itu komunitas, membangun komunitas. Kemudian asal niatnya itu memang baik ya untuk agama dia, untuk kehidupan dia, untuk akhirat dia, untuk mempertahankan agama, untuk pindah dari sesuatu kondisi yang tidak baik ke kondisi yang baik. Itu yang menjadi tujuan utama. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita petik dari nilai hijrah ini sebenarnya. Oke, karena tentu dengan hadirnya hijrah ini di kalangan masyarakat dan sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Betul. Artinya dengan kondisi seperti ini, sejarah hijrah itu tadi kemudian sudah kita ketahui dari sisi di mana Nabi kemudian juga berjuang dan bersama-sama untuk kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah. Betul. Tapi di satu sisi hari ini pemaknaan ketika kita ingin melakukan sesuatu hijrah, maka tentu yang diawali dengan niat yakni untuk Rasul dan Allah tentunya. Betul. Dengan kondisi di mana kita untuk memperdalam dalam segi ilmu agama dan mencari komunitas yang tentu mendukung untuk kebaikan. Betul. Pak ya. Dengan kondisi di mana masyarakat para remaja hari ini ketika misalnya sudah merasa cukup dengan kondisi sesuatu yang itu saja atau misalnya dari satu pekerjaan kemudian berpindah kepada pekerjaan yang lebih baik. Ini kan banyak komunitas-komunitas hari ini gitu Pak, dari yang sebelumnya mungkin pegawai bank, kemudian juga ini kan pindah gitu ya, setelah itu kemudian menyampaikan apa saja menjadi larangan-larangan. Kita sebenarnya tidak ada kemudian juga menjadi saling konflik atau kemudian juga saling salah menyalahkan karena hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tidak bisa kemudian juga memaksakan akan kondisi seperti itu. Sebenarnya kaitannya dengan hidayah dan hijrah, Pak. Ini seperti apa? Betul. Ya, saya juga sering mendengar itu. Yang semula mereka pegawai di sini kan, kemudian beranggapan bahwa di situ ada unsur ribanya katanya. Setelah mereka ada kajian, setelah ini, memang itu kita tidak bisa memaksakan orang ya. Nah, jadi mungkin
kita melihat bahwa itulah hidayah bagi mereka mungkin lah. Itulah setelah mereka mendapatkan bahwa pemahaman saya itu setelah mendapatkan pengkajian seperti ini. Lalu saya menganggap bahwa oh kok kondisi saya kayaknya tidak pas ya dengan nilai-nilai Islam. Oh saya mau berubah nih, saya mau pindah nih, saya mau ini nih. Bagus sebenarnya ada kesadaran itu. Hidayah itu kan sebenarnya petunjuk dari Allah kan, yang itu tidak mungkin bisa kita paksakan. Betul. Dan tidak setiap orang itu akan mendapatkan hidayah. Meskipun orang itu dekat dengan orang-orang yang baik. Jadi Nabi ada di Makkah, kemudian di situ ada paman-paman Nabi kan, yang kemudian itu menjadi penentang keras itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kan ngelihat orangnya, lihat nabinya, lihat perilakunya, lihat kehidupan Nabi sehari-hari, tapi tidak mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu memang masing-masing orang. Jadi kalau dia ada kesadaran, ada niat, ada keterbukaan, ada hati, kemudian dia akan mendapatkan hidayah itu. Oh ternyata kehidupan saya kok jadi seperti ini ya. Kehidupan saya Islam, tapi kok kehidupan saya kayak tidak Muslim ya. Itu tidak bisa kita menyambat bahwa kamu tidak Muslim. Kita susah untuk memaksa orang untuk berubah, untuk pindah itu. Nah disitulah hijrah. Makanya Nabi pada saat hijrah itu juga tidak ada paksaan. Tidak ada bahwa siapa yang tidak hijrah dia tidak Muslim lagi. Tidak ada pada saat itu. Yang masih tetap tinggal di Makkah tetap tinggal. Yang mau hijrah silakan hijrah. Tapi sudah tidak ada perlindungan dari Nabi lagi, komunitas Muslim itu. Karena sudah berpindah. Karena dia tidak mau hijrah. Betul. Nah, jadi tidak ada perlindungan secara fisik. Dan kalau seandainya di situ mendapatkan gangguan oleh orang-orang kafir Quraisy misalnya, kontrolnya kemudian di luar kuasa. Nabi tidak bisa sulit untuk mempertahankan itu karena memang dua komunitas yang berbeda kan. Kemudian kekuatan-kekuatan pada saat itu mungkin susah juga kita untuk jadi komunitas Makkah dengan kafir Quraisy-nya, kemudian komunitas Madinah yang dibangun oleh Nabi dengan komunitas Muslimnya, dan kemudian dengan komunitas-komunitas agama-agama yang lain juga bersatu berkumpul di situ. Nah itu tidak bisa kita pisahkan. Nah kemudian memang tantangan orang hijrah itu berat. Nah, jadi itu tidak mudah orang berhijrah. Karena untuk konsisten istiqomah itu susah. Nah makanya tantangan terberat orang Muslim di Madinah itu dia kan menyatakan Muslim nih, karena komunitas Nabi ini kayaknya sudah mulai membesar ini. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang yang dulunya itu tidak Muslim, kemudian kemudian dia berislam, kemudian dia menjadi Muslim. Ada godaan-godaan tertentu karena masih kekuatan-kekuatan orang Yahudi itu masih kuat. Nah lalu mereka pengaruh besar mereka ini ke Muslimkah, ke komunitas Yahudi kah, atau ke munafik sebenarnya. Lalu mereka jatuhnya ke munafik, ke Muslim tidak, ke Yahudi iya, tapi secara fisik mereka seolah-olah Muslim, tapi secara hati mereka menjadi orang-orang Yahudi. Nah mudzabdzabina baina dzalik, mereka terombang-ambing. Artinya la ilaha ula wala ilaha ula. Kada Muslim, kada juga Yahudi kafir. Artinya dari sini kemudian menjadi tantangan Rasul saat itu. Kemudian juga dalam hal ini begitu banyak yang kemudian menjadi bagian kendala tadi yang sudah dihadapi. Betul, itu tantangan-tantangannya pada saat hijrah itu tadi. Nah nanti kita akan bicara juga seputar kehadiran dari secara spesifik bulan Muharram yang dalam hal ini sudah kita jelang, yang tentu menjadi persiapan juga mungkin bagi kita, karena adakah kemudian hal-hal khusus yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya ketika memasuki bulan Muharram. Ya kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Suara Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Spirit akan bulan Muharram. Kalau sebelumnya kita bahasannya menjadi seperti apa kondisi di mana seseorang yang kemudian juga memberanikan dirinya untuk hijrah, pindah dari suatu aktivitas atau dari suatu daerah atau dari suatu tempat kepada tempat atau kepada perilaku yang lebih baik, yang tentu dengan tujuan dan harapan agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kondisi di mana kita juga sebagai umat muslim memiliki bulan yang begitu istimewa. Di setiap bulannya bahkan Nabi kemudian juga menyampaikan akan keistimewaannya masing-masing. Tidak terkecuali akan bulan Muharram gitu Pak ya. Nah dengan hadirnya bulan Muharram Pak sendiri, kita memasuki sudah bulan Muharram kali ini. Dengan kondisi di mana
ya pada saat itu apakah ada begitu peristiwa-peristiwa secara khusus yang dilangsungkan pada saat Muharram, atau kemudian juga dalam Muharram itu sendiri ada hal-hal yang secara spesifik dilakukan oleh Nabi? Iya, Muharram itu sebenarnya salah satu bulan yang dimuliakan ya. Asyhurul Hurum itu, 4 Asyhurul Hurum itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti Muharram, nanti kemudian Rajab. Nah, jadi itu bulan-bulan yang mulia sebenarnya. Nah, cuman memang secara spesifik, secara khusus itu tidak ada hal-hal yang khusus ya. Baik, hal-hal untuk rutinitas secara hal-hal yang ini khusus gitu, tidak Pak, ada. Memang di dalam komunitas kaum muslim itu ada bulan-bulan Muharram itu mereka menyantuni anak-anak yatim misalnya, mereka memberikan sesuatu kepada, menyayangi anak-anak yatim. Atau bulan baik untuk menikah biasanya kan. Itu sebenarnya tidak ada juga yang perintah secara khusus ya. Kalau bulan Muharram ini itu kalau dari Nabi ini. Cuman yang jelas spiritnya itu adalah kalau bulan Muharram itu kan bulan-bulan hurum itu kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah karena di bulan-bulan mulia itu. Nah, kemudian pada saat itu bulan hurum itu adalah bulan dilarang pada saat itu peperangan. Nah, jadi maksudnya kalau kita sekarang itu tidak berperang, setiap bentuk kejahatan, setiap bentuk pelanggaran itu diminimalisir di bulan-bulan hurum itu. Nah, artinya apa? Kalau kita sekarang ini yang pertama adalah kemaksiatan di bulan Muharram itu, di bulan-bulan yang hurum itu kita kurangi. Kita perbanyak dengan ibadah-ibadah yang baik. Nah, itu sama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan diperintahkan kita, perintahkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbagi, banyak-banyak. Nah, itu mungkin maksudnya itu di bulan Muharram ini kita berbagi dengan fakir miskin, kita berbagi dengan anak-anak yatim, kita membela mereka, menyantuni mereka. Maka dikenal itu di bulan-bulan Muharram, 10 Muharram ya. Betul. Nah, nanti kan ada bubur Asyura. Itu nanti kan istilah budaya Banjar yang pada hari ini luar biasa diresapi oleh masyarakat gitu Pak ya. Itu kan sebenarnya kan spiritnya spirit berbagi kan. Spiritnya itu adalah spirit makan bersama, menyantuni. Itu kan sebenarnya mempererat rasa persaudaraan sebenarnya lah kalau kita resapi itu samakah nilainya misalnya ketika Nabi hijrah itu dari Makkah ke Madinah kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, ini kan dikumpulkan, persaudaraan itu kan dengan cara fisik dikumpulkan. Nah, kita dengan cara bubur Asyura di Muharram, di 10 Muharram itu misalnya itu mempersaudarakan yang dulu aktivitasnya di sini-sini kita mengetahui latar belakang baik itu kaya ataupun miskin gitu Pak ya, mereka bisa saja dapat semua. Betul. Iya, kemudian kita akan begitu senangnya kita membawa tempat yang itu bubur yang kita bawa ke rumah kita makan sama-sama satu keluarga, dan itu dikelola oleh satu di setiap daerah, di setiap komunitas, di setiap RT lah kalau kita itu kan, di setiap RT. Nah, itu kan sebenarnya nilainya sangat bagus sekali itu. Jadi apa? Nilai-nilai rasa persaudaraan, nilai-nilai kemudian menyadarkan kita bahwa ini bulan Muharram kita ini loh, awal bulan Hijriah itu. Tapi hijrah loh di situ itu. Nah, nilai-nilai spirit perubahan itu mesti kita bangkitkan, itu bisa kita tanamkan. Rasa persaudaraan, rasa penguatan keimanan kita, rasa berbagi kita, kemudian rasa menyantuni kita terhadap sesama kaum muslim, kemudian rasa toleran kita terhadap komunitas beragama yang lain, sebagaimana tolerannya Nabi dengan orang-orang Yahudi, kemudian mengikat satu perjanjian, tidak boleh saling menghancurkan, tidak boleh saling merusak, tidak boleh saling, itu kan sebenarnya nilai-nilai spirit itu yang kita tanamkan di bulan Muharram itu. Jangan merusak, jangan menghancurkan komunitas agama lain, jangan saling menyerang, jangan saling, itu kan sebenarnya nilai-nilai spirit yang bisa kita lagi kita menjelang mau tahun politik gitu Pak ya. Nah, ini kan cukup itu awalnya gitu. Sebenarnya spirit Muharram itu perlu kita kembangkan lagi, perlu kita bangkitkan lagi sebenarnya untuk kemudian bisa kita maknai gitu ya. Intinya adalah di bulan Muharram adalah bulan di mana yang kemudian sudah ditentukan para sahabat dengan para penduduk di Madinah itu sendiri gitu Pak ya, bahkan untuk mengawali yang namanya tahun Hijriah itu sendiri ditentukanlah dari hijrahnya. Dari hijrahnya Nabi. Itu yang banyak mungkin masyarakat tidak tahu akan sejarah kondisi seperti itu Pak ya. Betul. Karena dengan kondisi seperti ini
artinya kita sebagai ketika mungkin anak bertanya kepada orang tua setidaknya sudah tahu gambarannya. Nah, dengan kondisi di mana kita memaknai yang namanya hijrah, balik lagi nih Pak, di bulan Muharram kita tidak pernah tahu yang namanya hijrah dan hidayah ini sendiri kemudian dapat dilakukan oleh seorang muslim. Betul. Karena tentu ini kan bagian dari rahasia Allah dengan orang tersebut. Betul. Bisa saja kemudian dilakukan di bulan Muharram atau bila di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kan memang yang namanya kondisi perubahan diharapkan secepat mungkin sebenarnya untuk kemudian bisa kita lakukan tanpa harus menunda-nunda lagi. Dengan kondisi hijrah Pak, hari ini dimaknai dengan tampilan luar. Tanggapannya seperti apa ketika masyarakat atau sebagian orang yang kemudian memfokuskan di bagian luar dalam tanda hal berpakaian, penampilan fisik, gitu, hal-hal lainnya. Apakah sebenarnya hijrah itu banyak yang bertanya seperti ini Pak, apakah sebenarnya hijrah itu dimulai dari perilaku dan sikap dan hati terlebih dahulu baru kemudian ke penampilan fisik atau sebaliknya? Betul. Jadi memang yang paling utama itu sebenarnya niat, memang harus niat. Balik itu harus ditanamkan, harus ditanamkan dari awal. Sebenarnya kalau hijrah itu apa sih niatnya? Niatnya itu mau dilihat sebagai orang baik kah? Niatnya mau ada perubahan dalam diri kita kah? Niatnya mau kita berubah kah atau seperti apa? Kalau niatnya bahwa biar kita dikenal sebagai orang baik saja, biar orang tahu bahwa kita sudah berubah jadi orang gitu baik. Ya? Nah, lalu yang kita tampilkan adalah secara fisik. Tapi sebenarnya psikis kita, jiwa kita, rohani kita itu belum berubah. Nah, itu mulailah kesadaran itu dari niat dulu. Nah, sebagaimana halnya sahabat-sahabat Nabi dan sahabat hijrah itu adalah niat dulu, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi kita niatkan bahwa kita mau berubah nih, bukan hanya fisik kita, tapi jiwa kita juga berubah, spiritual kita juga berubah menjadi lebih baik. Tampilan fisik itu perlu, memang tampilan fisik itu. Kenapa? Hijrah itu adalah fisik dia. Tidak bisa Nabi itu hijrah kemudian diam di Makkah saja, tidak bisa. Harus dia hijrah ke Madinah, memang fisik kan, fisik itu harus dia berubah fisik. Nah, kita pun kalau mau berubah, dikenal orang berubah ini segala macam, fisik kita memang harus berubah. Kita oke saja. Orang kemudian yang dulu mengumbar auratnya, kemudian tidak pernah menutup auratnya, kemudian selalu tampil di depan publik itu terbuka lah, atau apalah, orang dikenal ini orang kalau yang si ini, wah itu mesti tampilannya. Dan ini bukan hanya untuk perempuan tapi ya untuk laki-laki pun juga sama, karena kan ada batasan-batasan auratnya ya. Nah, kemudian dia memiliki kesadaran itu. Oh, kalau saya sampai usia sekian masih seperti ini ya, kehidupan saya ini kok tidak ada ketenangan ya, kok tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan ya, kok tidak. Nah, kemudian dia dapat ya, hidayah itu kan sebenarnya kesediaan kita untuk menerima satu kebaikan. Tapi itu perlu ilmu, perlu pengetahuan, penyadaran itu. Makanya Nabi itu tidak pernah dengan sahabat itu tidak ada ilmu, mesti ada ilmu dia. Nah, maka Quran dengan sabda-sabda Nabi itu adalah ilmu, penyadaran itu. Kenapa? Karena aktivitas kita itu dilandasi oleh pengetahuan kita, itu dilandasi oleh otak kita. Otak kita itu nanti yang akan menggerakkan seluruh aktivitas tubuh. Otak itu apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Nah, artinya bahwa memang orang hijrah itu tidak bisa secara fisik saja. Harus apa? Harus diisi dengan ilmu. Nah, maksudnya itu dan ilmu tersebut bisa didapat dari guru-guru yang tepat gitu Pak ya. Harus diisi dengan ilmu. Dia kalau mau konsisten, dia harus isi dengan ilmu. Kemudian yang kedua, pertama niat itu yang paling fondasi dasar asal awal. Kemudian yang kedua, dia harus isi dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, dia harus bangun komunitas. Kemudian yang keempat, dia harus istiqomah, itu harus konsisten dia, perubahan-perubahan. Nah, kalau sudah dia dapat lakukan itu, nah, insya Allah dia hidayah itu akan mengiringi terus dalam kehidupan dia itu. Itu nah, yang menjadi spirit kuncinya. Hijrah itu. Itu yang menjadi bagian spirit hijrah. Karena tentu ilmu itu tadi ketika misalnya sudah dilandasi dengan niat, maka bisa saja didapat dari komunitas tertentu gitu ya. Yang tentu dalam hal ini ketika kita mungkin di masyarakat Banjar pada prakteknya ada istilah dengan mengaji duduk dengan para tuan guru gitu Pak ya. Kemudian bisa dimaknai dengan baik dan diresapi, tidak hanya bukan untuk menuntut ilmu tapi juga untuk kemudian melakukan perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Betul. Ini yang menjadi bagian utama. Nah, seperti apa sebenarnya nanti kita akan bahas tentang bulan Muharram itu tadi dan spirit tahun hijrah, kemudian juga secara spesifik hijrah itu sendiri. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kita ketahui yang namanya hijrah memang bukan hanya pada tampilan fisik, walaupun hal yang paling utama ketika sudah hidayah itu kemudian datang, tampilan fisik mulai dibenahi dengan kondisi di mana kita sudah mulai menyadari bahwa perpindahan dari aktivitas atau kemudian juga dari daerah tertentu yang sekali lagi tidak mendukung misalnya, atau kemudian membuat diri kita masuk ke dalam kategori yang hal-hal yang tidak diinginkan, maka seperti itulah yang kemudian bisa kita lakukan dengan merubahnya secara perlahan, dengan sedikit demi sedikit, dengan tujuan istiqomah yang paling penting sampai pada akhir hayat kita lakukan kondisi seperti itu dengan istiqomah yang menjadi kunci, atau kemudian konsisten bahasa ininya. Dengan konsisten dan istiqomah ini sendiri kan Pak bukan hanya bagi mereka yang sebenarnya dalam hal ini hijrah, tapi juga bagi kita seluruh umat muslim. Semua orang dalam istilahnya kita ketahui keturunan Nabi Adam pasti memiliki dosa-dosanya tersendiri, begitu, yang kemudian Allah tutupi dengan aib-aib mereka. Dengan kondisi di mana kita pun juga memiliki kesalahan, kemudian juga kita memiliki kekhilafan baik yang disadari ataupun tidak. Sejauh mana sebenarnya kita mampu mempraktekkan dalam segi hijrah ini, walaupun secara kesadarannya kemudian kita tidak secara tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan hijrah, tapi kita merasa bahwa ini bagian dari taubat. Apakah hijrah ini sendiri ada kaitannya dengan taubat, Pak? Ya. Jadi memang kita sebagai manusia kemudian sebagai muslim itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa, itu tidak lepas. Makanya kata Nabi itu kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi mesti setiap anak Adam itu dia ada salahnya dia. Tapi salah itu memang manusiawi. Jadi kalau kita tidak pernah salah, itu bahkan dipertanyakan kemanusiaan kita itu. Jadi kenapa manusia kok tidak pernah salah? Itu malah dipertanyakan ya. Tapi bukan kesalahan itu sendiri yang menjadikan manusia itu baik. Yang menjadikan manusia itu baik kalau dia mau taubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah itu bukan salah, itu manusiawi lah. Tapi orang yang memiliki kesadaran untuk kembali kepada Allah, untuk kembali menjadi orang baik, untuk kembali ke jalan yang benar, itulah sebenarnya manusia yang baik itu. Dan mengusahakannya. Nah, mesti setiap kembali itu mesti perlu usaha yang berat itu. Nah, itulah kemudian mungkin yang kita bisa maknai hijrah itu dalam pemaknaan kita saat ini. Bukan hanya itu, semua orang muslim. Entah kita dalam keseharian merasa kita itu sebagai orang baik lah, entah mungkin dalam keseharian merasa sebagai orang yang tidak baik, saya ini kok maksiat terus gitu ya. Nah, kesadaran itu kemudian muncul kesadaran untuk berubah. Itu dia sebagai orang muslim, dia memiliki kesadaran itu, kemudian dia salah, masa kehidupan dia masa kelam segala macam. Kalau dia mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan kesadaran untuk kembali kepada Allah, kemudian dia konsisten dengan itu. Dan paling penting itu adalah diisi dengan pengetahuan, karena mudah sekali orang berubah itu kalau tidak diisi dengan pengetahuan, dia akan kembali lagi menjadi orang yang tidak baik. Itu mudah sekali kalau dia tidak isi dengan pengetahuan. Tapi kalau dia basisnya itu adalah kesadaran, niat, kemudian ada ilmu, ada komunitas, itu yang akan mempertahankan keistiqomahan dia sebagai muslim yang baik itu. Nah, itulah nilai-nilai hijrah sebenarnya. Nilai-nilai hijrah itu kita pun sebagai seorang muslim, jangan merasa bahwa yang pertama kita sudah merasa lebih baik. Karena mesti dibalik kebaikan semua orang itu mesti ada salahnya dia. Kalau dia merasa baik, dia tidak akan bisa taubat dia. Kenapa? Karena merasa sudah baik. Padahal di kebaikan dia itu ada kesalahannya. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sudah menyakiti hati orang lain misalnya. Tapi karena kita merasa orang baik terus, orang baik terus, akhirnya apa? Kita tidak memiliki kesadaran untuk bertaubat, untuk istighfar itu. Nah, itu sebenarnya itu tidak baik itu. Yang baik itu adalah memiliki kesadaran bahwa kita sebagai manusia itu mesti salah. Makanya kata Nabi juga, semua kondisi anak Adam itu, semua apa yang ada di anak Adam itu ada ahadzuhu minaz zina, ada bagian dari zinanya itu. Mata, kata Nabi, memandang sesuatu yang diharamkan, telinga mendengarkan sesuatu yang diharamkan, tangan nanti memegang sesuatu yang diharamkan, kaki dia melangkah pada sesuatu yang diharamkan. Tapi nanti puncaknya adalah hati.
Wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju, kata Nabi. Tapi hati ini nanti yang menginginkan, yahwa, kemudian ada nafsunya di situ. Nah, nanti yang membetulkan itu adalah faris, kemaluannya, kata Nabi. Artinya apa? Kita itu berpotensi untuk maksiat sebenarnya. Nah, kesadaran itu. Nah, lalu karena kesadaran itu kita selalu untuk kembali. Nah, kembali itu memang tawab. Nah, tapi hijrah itu adalah dari kondisi yang tidak baik, kemudian kita ke kondisi yang tidak baik. Sebenarnya antara taubat dengan hijrah itu adalah kondisi-kondisi kita kembali untuk menjadi lebih baik itu sebenarnya. Oke, ya. Itu yang menjadi bagian yang paling utama dalam proses kehidupan itu tadi, Pak, ya, sebagai seorang muslim dan fase dalam kehidupan itu sendiri. Walaupun hijrah itu sebenarnya tampilannya itu adalah fisik, karena Nabi itu kan Makkah ke Madinah itu fisik. Sementara taubat itu adalah tampilan kesadaran ilahiyah, kesadaran ruhaniyah. Kesadaran ruhani kita bahwa kita itu banyak maksiatnya, kita itu bertaubatlah, istighfarlah. Tapi yang hijrah itu adalah fisik kita. Nah, jadi penampilan fisik itu perlu untuk kita dalam hal melakukan bahwa, kemudian juga menyatakan hal-hal yang baik gitu, Pak, ya. Tapi di dalam hati pun juga jangan merasa baik atau bahkan menambah penyakit-penyakit hati istilahnya, kemudian juga menjadi kendala dalam beribadah. Dengan kondisi terakhir ini, Pak, hijrah ini sendiri kan memang banyak komunitas-komunitas tertentu hari ini. Supaya masyarakat kemudian juga tidak masuk dalam kategori yang salah, karena banyak yang mengatasnamakan Islam hari ini, tapi ternyata dalam proses pencucian otak atau kemudian juga hal lainnya yang kemudian berujung kepada aksi terorisme, dan ini berlaku pada semua agama, bukan hanya Islam sebenarnya. Tapi dengan kondisi di mana masyarakat mulai paham sejauh mana sebenarnya komunitas ini mampu membangun dirinya dan mempertebal akan keimanannya dalam menjalankan sunnah dan juga hal-hal yang baik di dalamnya, itu sendiri seperti apa? Karena banyak juga di tengah-tengah kita yang ujungnya adalah mudah mengkafir-kafirkan orang. Satu yang kemudian juga ketika mau melakukan sesuatu yang sudah kita ketahui dalam hal ibaratnya nasihat oleh tuan guru dan sebagainya, seringkali ditantang dengan mana haditsnya, dalilnya. Nah, ini yang kemudian seringkali muncul di hadapan kita, dan seringkali juga pertentangan ini yang membuat di tengah-tengah masyarakat ini ada batasan itu sendiri. Seperti apa sebenarnya untuk kita menyikapinya, Pak? Jadi kalau Nabi itu kan sebenarnya kadang-kadang hadis-hadis beliau itu simpel lah, menggambarkan orang muslim itu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi, bahwa orang muslim itu adalah orang yang dia selamat lisannya, selamat tangannya dari mengganggu orang lain itu. Artinya apa? Bahwa seorang muslim itu dia memang harus betul-betul menjaga hak-hak orang lain, dia harus menjaga, jangan sampai dengan lisan, dengan anggota fisiknya dia justru akan membahayakan orang lain. Bila kita yang menjadi patokan bahwa kita harus menghargai orang lain, kita harus menghormati orang lain, kita harus maka untuk menjaga itu tidak boleh perkataan kita, fisik kita itu melukai orang lain. Nah, bila sudah patokan-patokan itu saja kita pegang dari hadis Nabi itu, maka mungkin kita akan menjadi barometer, ya, ikut pengajian ini kok, kenapa pengajian ini selalu mencaci maki saudara-saudara muslimnya, ya? Kenapa kok pengajian-pengajian ini selalu bilang bahwa saudaranya itu kafir, saudaranya itu musyrik, saudaranya itu ahli bid'ah misalnya. Kenapa ya? Itu kan kita tidak mungkin kalau kaum muslim yang mayoritas itu kemudian semua itu menyukai bid'ah, semua yang bid'ah yang diharamkan itu. Nah, kemudian kita memiliki kesadaran untuk itu, ya. Ini betul-betulkah ajaran Islam yang seperti ini kan yang Nabi, kata Nabi. Artinya perlu ada ilmu, sekali lagi. Perlu ada ilmu untuk mengetahui sejauh mana memang peranan yang kemudian ada di dalam komunitas itu sendiri memberi pengaruh terhadap diri kita dan kepada masyarakat dan komunitas. Singkat, Pak, kesimpulan kita pada tema kita. Ya. Yang pertama bahwa hijrah itu memang harus kita tanamkan, ya, spiritnya itu, spiritualitasnya itu. Spirit hijrah itu harus ada dalam diri kita. Artinya apa? Artinya bahwa hidup itu adalah selalu berjalan mengarah kepada yang lebih baik. Nah, jadi kalau ungkapan itu mangkana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabih, kata Nabi. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan masa lalunya, nah itulah yang beruntung. Tapi kalau masa sekarang itu sama dengan masa yang dulunya, nah itu rugi dia. Tapi kalau masa sekarang itu lebih buruk dibandingkan masa yang sebelumnya, maka dia dilaknat, mal'un. Nah, jadi pilihan kita adalah
Apakah kita menjadi lebih baik? Apakah kita sama dengan kondisi kita yang lalu? Apakah kondisi kita sekarang lebih buruk dengan kondisi yang kita masa lalu? Bila kondisi kita lebih buruk pilihan kita, maka kita dilaknat. Bila kondisi kita sama dengan kondisi kita yang masa lalu, berarti kita rugi kita. Yang baik itu kaum muslim itu adalah selalu berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Nah itu adalah orang yang beruntung itu. Nah hijrah itu adalah niat kita dalam hati untuk melakukan yang lebih baik dibandingkan apa yang kita lakukan yang masa lalu kita. Nah itu hijrah itu sebenarnya. Utama. Ya, hijrah itu sebenarnya di situ. Tidak ada yang kemudian menyalahkan, apalagi kemudian juga memberikan stigma yang buruk. Malah kita sebagai sesama muslim harus saling bahu membahu untuk kemudian juga berjuang dalam agama Islam itu sendiri gitu Pak ya, dengan cara kita. Dan tentu sekali lagi jangan sampai dengan hadirnya kata hijrah ini sendiri membuat perpecahan karena terjadinya banyak celah untuk berbeda gitu di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi memang ketika kita menentukan guru yang tepat untuk kemudian juga mendapatkan ilmu dan komunitas yang tepat, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dan insya Allah akan kita jelang begitu kedamaian ataupun juga rasa ketenangan yang ada di dalam diri kita dari hasil hijrah yang insya Allah dengan tujuan mencari ridhonya Allah itu tadi. Terima kasih Pak. Sama-sama hadir di studio Duta TV. Insya Allah semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Majelis Sore yang hadir setiap Senin dan juga Rabu hanya di Duta TV. Saya Gusti Muhammad Termohon dan Pak Udaya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.